Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa SMK Ihsaniyah kelas 11 Perbankan Syariah. Hari ini kita bertemu lagi, tetapi kita tidak bisa tatap muka, kita hanya bisa bertemu secara daring. Dan biar tidak membosankan, kali ini Pak Arif akan mengajar materi melalui daring menggunakan aplikasi lain. Biasanya kita pakai Zoom tatap muka, tetapi kali ini kita tidak usah tatap muka. Kita menggunakan kemajuan teknologi untuk mempermudah belajar kita. Baik anak-anak semuanya, kelas 11 Perbankan Syariah. Kali ini materi yang akan Pak Arif sampaikan adalah tentang menyusun prosedur. Sebelumnya saya tanya, apakah kalian tahu apa itu prosedur? Biasanya banyak orang mengatakan segala sesuatunya itu pakai prosedur. Apa sih itu prosedur? Baik, sebelum masuk ke materi tentang prosedur, saya akan jelaskan sedikit yang nantinya ada hubungannya dengan teks prosedur. Setiap hari kita selalu melakukan suatu kegiatan, misalnya membaca buku, naik kendaraan, menggunakan alat-alat elektronik, dan melayani tamu. Agar dapat melakukannya dengan benar, kita memerlukan serangkaian petunjuk melakukan kegiatan tersebut. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut petunjuk-petunjuk itu. Ada yang menyebutnya kiat, tips, resep, cara jitu, dan sebutan lainnya. Mari kita sebut saja semuanya itu dengan istilah prosedur. Penting sekali kita mempelajarinya agar dapat memahami dan menyusun prosedur. Bahkan dapat melakukan suatu kegiatan sesuai dengan prosedur. Dengan begitu, kita dapat memberikan penjelasan kepada teman, kerabat, atau orang lain tentang cara melakukan sesuatu sesuai dengan tahapan yang benar. How to do or how to make. Baik, untuk membekali kemampuan menyusun teks prosedur, pada bab ini kamu akan belajar apa saja? Yang pertama, belajar mengonstruksi informasi. Yang kedua, belajar merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang ketiga, belajar menganalisis struktur dan isi teks prosedur. Dan yang terakhir, mengembangkan isi teks prosedur. Baik, untuk seluruh siswa kelas 11, lalu apa sih pengertian dari teks prosedur? Teks prosedur secara pengertian banyak sekali, tetapi Pak Arif ambil singkatnya saja. Prosedur berisi langkah-langkah bagaimana kita melakukan sesuatu, atau dalam bahasa Inggris how to do. Atau bagaimana kita membuat sesuatu, atau dalam bahasa Inggris how to make. Saya ulang lagi, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah. Kalau langkah-langkah itu berisi tentang bagaimana melakukan sesuatu, berarti how to do. Kalau langkah-langkah itu berisi tentang bagaimana membuat sesuatu, berarti how to make. Paham ya? Baik. Sebagai contoh, ketika kita masuk ke lab komputer, apakah dengan serta-merta kita masuk lab kemudian kita langsung bisa mengoperasikan komputer? Jelas tidak. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah-langkah itu disebut dengan teks prosedur. Salah satu contoh teks prosedur adalah langkah bagaimana menghidupkan komputer. Saya ulang lagi, jika kita masuk ke lab, kemudian kita mau menggunakan komputer, dari pertama kita menyalakan, kemudian sampai selesai menggunakan komputer, itu disebut dengan langkah-langkah atau prosedur. Prosedur apa? Prosedur menghidupkan komputer. Yang jelas tidak mungkin datang-datang terus komputernya sudah nyala, kita mau mengoperasionalkan Excel, datang-datang langsung sudah nyala. Itu tidak mungkin. Kita mau mengoperasionalkan Word, itu tidak mungkin langsung
buka. Yang jelas kita butuh langkah-langkah bagaimana cara membuka Word atau membuka Excel. Baik, kita kembali ke awal membahas bagaimana cara menghidupkan komputer. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, sangat simpel, tetapi ini adalah salah satu contoh teks prosedur. Prosedur apa? Prosedur cara menghidupkan komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Kenapa dikatakan cara menghidupkan komputer dengan benar? Karena komputer dihidupkan dengan cara yang tidak benar bisa masuk ke ruang lab, kemudian colok, kemudian langsung nyalakan, selesai, setelah nyala, selesai, langsung dimatikan, cabut kabelnya. Itu bisa, tetapi bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah kita memahami bagaimana prosedur atau langkah-langkah menghidupkan sampai mematikan komputer. Sehingga tadi saya ulang lagi, sehingga dalam pengoperasian komputer kita harus mengikuti setiap prosedur step by step bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, langkah apa saja yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah contoh, salah satu contoh teks prosedur. Yang pertama, baik kita sambil membayangkan, walaupun di depan kalian tidak ada komputer, tetapi kita sambil membayangkan bagaimana prosedur menghidupkan komputer yang benar. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Yang kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Yang keempat, komputer akan booting. Tunggu proses ini sampai selesai. Dan yang terakhir, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Ini prosedur menghidupkan komputer atau menyalakan komputer dengan benar. Sekali lagi dengan benar. Kemudian yang kedua, prosedur apa lagi setelah komputer dihidupkan? Yaitu prosedur cara mematikan komputer. Setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan agar tidak menyala terus. Sama seperti prosedur menyalakan komputer, cara mematikan komputer juga memerlukan proses agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Kalian yang punya laptop di rumah, menghidupkan laptop, kemudian apalagi kalau laptopnya tidak bisa, yang baterainya sedikit rusak, itu perlu dicolokkan, kemudian mematikannya itu langsung ditarik, itu membuat laptop semakin rusak. Kita harus tahu prosedur bagaimana menghidupkan dan mematikan komputer. Lalu langkah-langkah yang benar untuk mematikan komputer. Yang pertama, 1. Tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Misal kalian sedang buka Microsoft Word, Excel dan sebagainya. Ketika sudah selesai, di-close semua. Klik tanda silang pojok kanan atas. Kemudian klik tombol Start dengan mouse pada menu desktop. Yang ketiga, klik menu Turn off Computer. Kemudian yang keempat, pada kotak dialog Turn off Computer, klik tombol Turn off. Yang kelima, diamkan beberapa saat hingga komputer padam. Dan yang keenam, tekan tombol off pada monitor untuk memadamkan monitor. Yang ketujuh, cabut kabel listrik dari jala-jala listrik. Dan yang terakhir, tutup dengan penutupnya. Baik seluruh siswa, itu tadi penjelasan dari Pak Arif bagaimana prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. Jadi simpulannya adalah teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah. Bisa langkah-langkah
menggunakan sesuatu, mengoperasikan sesuatu, atau langkah-langkah membuat sesuatu. Kalau tadi menyalakan dan mematikan komputer itu langkah-langkah melakukan sesuatu. Lalu contoh prosedur yang isinya langkah-langkah membuat sesuatu bagaimana, Pak? Contoh langkah-langkah membuat sesuatu. Langkah membuat kopi. Ingat, jangan sampai keliru. Ada langkah membuat kopi, ada langkah menyeduh kopi. Kalau langkah membuat kopi, berarti langkahnya dari kita panen biji kopi yang sudah mateng, kemudian disangrai sampai dihancurkan, sampai disaring, sampai nanti dikemas jadi kopi. Itu langkah-langkah membuat kopi atau prosedur membuat kopi. Kalau langkah-langkah atau prosedur menyeduh kopi itu gampang, tinggal ke warung beli kopi, kemudian sobek, kemudian masukkan ke gelas, dikasih gula secukupnya, kalau perlu dikasih susu, kemudian dikasih air panas, diaduk, selesai. Itu namanya prosedur menyeduh kopi. Kalian bisa membedakan ya. Kemudian ada lagi prosedur membuat kopi, prosedur membuat mie instan dan prosedur merebus mie instan. Ini banyak yang keliru. Prosedur membuat mie instan berarti dari tepung dicampur telur sampai diolah, kemudian dicetak jadi mie yang keriting itu namanya prosedur membuat mie. Kalau prosedur merebus mie instan itu gampang, tinggal beli mie instan di warung, tergantung mie-nya. Kalau mie rebus ya direbus, kalau mie goreng tetap direbus, hanya bumbunya yang berbeda. Kemudian nanti kalau sudah mateng, taruh di piring, kemudian dikasih kerupuk dan sebagainya. Itu namanya prosedur merebus mie. Jadi adik-adik bisa membedakan mana prosedur membuat mie dan merebus mie, bagaimana prosedur membuat kopi dan menyeduh kopi. Nah, sampai sini adik-adik paham tentang teks prosedur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa WhatsApp ke nomor Pak Arif di nomor di bawah ini, 0895 4140 98569. Saya ulang lagi, 0895 4140 98569. Silakan yang mau bertanya atau masih belum paham dengan teks prosedur bisa WhatsApp ke nomor yang Pak Arif sebutkan tadi. Nah, sekarang kalau adik-adik masih belum paham juga, itu di layar HP bisa kalian scroll ke atas atau ke bawah, itu ada contoh prosedur membuat boba. Tahu ya? Oke, silakan dibuka, dipelajari lagi. Tadi penjelasan dari Pak Arif, sekarang ada contoh lagi langsung tutorialnya. Silahkan bisa disimak dengan baik. Kemudian kalau sudah selesai disimak, tugas dari Pak Arif adalah kalian membuat teks prosedur. Isinya adalah prosedur membuat sesuatu, how to make. Kemudian nanti kalian foto hasilnya, kirim ke WhatsApp saya 0895 4140 98569. Saya ulang lagi, tugas kalian adalah membuat teks prosedur sekaligus praktik membuat teks prosedur, kemudian hasilnya difoto, kirim ke nomor HP saya. Sebagai contoh, di rumah kalian mau membuat apa ya? Mau membuat salad. Nah, tugas dari Pak Arif ini ada waktu seminggu kalian buat salad di rumah, kemudian nanti ditulis di buku prosedurnya bagaimana cara membuat salad, dari
Beli buah yang bagus sampai kalian potong, cuci, kemudian kalian potong sampai selesai. Bagaimana? Kalian tulis di buku yang rapi, kemudian hasilnya difoto. Baik lagi kalau dibuat video tutorial. Ini Pak, saya mau buat salad. Ini saya bikin videonya Pak, gitu. Itu lebih bagus lagi, nanti nilainya sempurna. Kalau tidak bisa membuat video, difoto saja tidak apa-apa. Bisa membuat salad, bisa membuat apalagi olos dan sebagainya. Karena kalian sekarang lagi di rumah, jadi ini kesempatan kalian berkreasi yang bermanfaat dan mendidik. Kalian bisa sambil belajar, kalian dapat ilmu, dan kalian bisa menerapkan apa yang Pak Arif sampaikan. Itu dari Pak Arif. Terima kasih sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Arif. Semoga pelajaran ini berkesan dan bermanfaat. Saya tunggu tugasnya dikumpulkan hari apa ya? 3 hari setelah pelajaran ini selesai. 3 hari setelah kalian menyimak materi ini. Itu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa WhatsApp ke nomor saya, akan saya bales slow response. Terima kasih. Sebelumnya untuk absen bisa kalian chat ke grup WhatsApp pembelajaran, kalian absen satu persatu. Kemudian akhir kata untuk menutup pelajaran hari ini, tetap kalian stay di rumah, kalian tetap jaga kondisi biar sehat, jangan terlalu lelah. Sampai ketemu lagi dengan saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa setelah ini ada pelajaran lain, tetap disimak. Belajar yang menyenangkan karena sekarang belajar tanpa batas waktu dan ruang. Terima kasih Pak Arif undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.